untuk tanaman yang terserang oleh hama. Ini kan tangkai bunga. Nah, ini untuk penyemprotan kita hanya menggunakan yang tekanan tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di kebun apokat sekalian melakukan pengecekan mingguan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam perawatan pohon apokat yang sedang berbunga, kita melakukan pengecekan guna menanggulangi si hama agar tidak menyerang dari buah tersebut. Karena kalau si hama tersebut menyerang dari bunga tersebut, kita bisa melakukan penyemprotan dan juga penanggulangan agar buah tersebut tidak rontok. Untuk perawatan mingguan, kita harus melakukan penyemprotan guna penanggulangan dari si hama ulat yang dapat menyerang apokat ataupun bunga dari apokat tersebut. Berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sahabat botanikal, di depan saya ini adalah jenis dari apokat muria, yang mana apokat muria tersebut ada yang cacat ya. Memang cacatnya cacat karena gesekan antara tangkai dan juga si buah. Nah, seperti ini. Kalau terjadi yang seperti ini, maka akan jadi tembong. Karena apa? Kalau misalnya jadi angin, kalau ada angin, ini kan rantingnya pada bergoyang. Nah, seperti ini bergoyang. Nah, ini akan menggesek. Jadi dia akan tembong di bagian yang sini. Tapi bukan berarti itu busuk ya, itu cuma luka luar yang membuat kulit buah tidak mulus lagi ya, gitu. Jadi harus diperhatikan juga kalau kalian memang mempunyai apokat yang jenis-jenisnya apokat yang jumbo dan itu banyak angin. Nah, kemungkinan akan jadi seperti itu karena dari si buah dan juga si tangkai dia saling bergesekan. Nah, kalau nggak bergesekan ya insya Allah akan mulus lah, kalau jika tidak terkena hama ataupun sesuai dengan iklimnya. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, kalau misalnya kalian ingin mempertahankan si buah, kalian cukup menyemprot dengan ya insektisida yang bisa membunuh dari hama-hama yang menyerang si tangkai. Nah, biasanya kalau apokatnya sudah segini, yang akan putus itu bagian di sini dan tangganya yang di sini itu menguning. Nah, seperti itu. Nah, kita mempunyai contohnya yang di sini, bentar, kayaknya jatuh nih. Nah, di sini ini salah satunya ya. Nah, kalau kebusukan kayak gini itu biasanya diantaranya adalah seleksi alam juga bisa, terus diserang hama juga bisa. Seperti itu. Jadi hamanya itu menyerang bagian yang ada di sini dan dia akan menggerogoti dari tangganya hingga nanti kalau misalnya ini sudah besar, tangganya itu tidak kuat, akhirnya copot. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, makanya kita melakukan penyemprotan meskipun sudah sebesar segini, kita harus melakukan penyemprotan, entah itu penyemprotan dengan insektisida ataupun dengan yang lainnya. Kalau kita menemukan ada hewan kecil ya seperti semut masuk ke dalam sini terus menggerogoti di dalam sini, sehingga nanti dia tidak kuat untuk menopang daging buahnya atau buahnya sendiri. Jadi tapi kalau unsur lainnya mungkin jamur ataukah bakteri kita kurang tahu, soalnya kalau kita mengatakan seleksi alam kan kita mungkin ada hama tertentu yang menyerang di sini tapi kita tidak tahu ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah dan juga kita share-share bareng untuk ilmunya ya, untuk mencegah kerontokan dari si buah, karena memang membuat atau mempertahankan itu lebih sulit untuk mempertahankan dari si daging buahnya, bukan menjadikan pentil. Kalau untuk menjadikan pentilnya itu mudah sekali ya, mudah sekali, karena kita mempunyai banyak sekali bakalan buah yang kecil-kecil, tapi nanti bakalan buah tersebut itu akan seleksi alam atau merontokkan dari si buahnya. Jadi tidak semua itu jadi, melainkan hanya beberapa saja yang jadi. Nah, seperti ini ya. Ini kan tadinya kan satu bunga kan gerombolan, nah sekarang cuma satu-satu. Nah, seperti ini kita mengatasnamakan seleksi alam. Tapi kalau kalian punya ilmu untuk agar tidak terjadi kerontokan, kalian bisa share atau komen di bawah dengan linknya ya, kalau misalnya punya YouTube, dan kita akan menonton bareng-bareng ya.
Oke, nah ini masnya lagi menyemprot dari si bakalan buah ya. Karena memang kalau misalnya untuk si bakalan buah itu banyak. Bentar, tak fokusin dulu. Ya memang untuk mempertahankannya yang sulit. Nah seperti ini. Salah satunya di sini juga ada, di sana juga ada. Nah, mungkin backlight. Nah, dan ini sedang dilakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida dan juga kalsium. Nah ini adalah salah satu hama yang ditemukan ya. Ini seperti kutu putih. Darat apa fokusin? Nah di sini. Ini hamanya yang menyerang di bagian tangkai si bunga. Nah ini yang kita samarkan itu yang di sini. Memang ini kalau dia dimusnahin ya, karena memakan dari si tangkai bunga dan juga membuat putusnya bunga. Nah biasanya dia akan bersembunyi di bagian dia kayak ada sikunya yang ada di sini, dia akan bersembunyi di situ. Perlu disemprot ya kalau kayak gini. Oke sahabat botanikal, di sini adalah contoh untuk tanaman yang terserang oleh hama. Ini kan tangkai bunga, dan tangkai bunganya sendiri sudah diserang sama hama. Yang hamanya itu menyerang, yaitu memakan si tangkai yang inti ya. Jadi akan mengering seperti ini, dan biasanya kayak gini. Nah jikalau terdapat yang seperti ini kemungkinan besar ada hamanya nanti. Nah oh ini sudah diselamatkan ya, tapi ternyata juga termakan di sini. Nah, kita melakukan penyemprotannya itu tidak hanya di bagian bunganya saja, melainkan juga di tangkainya yang ada di sikunya sini. Karena kalau sikunya sini tidak disemprot, maka yaitu akan dimakan sama hama. Jadi memang kalau misalnya memang itu muda, itu harus disemprot. Nah seperti itu. Jadi jangan hanya bagian si tangkai bunganya saja, melainkan juga si bunganya juga. Bentar. Nah ini kayak gini nih. Ini akan mengering. Jadi bunganya yang di sini yang hijau itu akan mengering, terus menumpuk di sini. Nah itu membuat sarang juga buat si hama tersebut. Jadi bagian situ harus kita cek kayak gini. Nah ini susahnya itu di sini. Jadi memang mempertahankan itu sulit ya. Nah, ya kayak gini. Nah kalau yang di sini kan, ini kan kebanyakan dari bunganya itu menggerombol kayak gini. Hati-hati kalau kalian mempunyai apukat dan bunganya itu menggerombol dalam sikunya, karena memang itu akan jadi ladang untuk hama untuk tetap ada. Nah kalau yang di sini itu adalah apukat wina ya yang diserang. Memang kalau apukat wina itu bagian intinya itu yang diserang. Jadi ada ciri khas dari kayak gini nih. Bentar nggak fokus ya. Nah ini kan bakalan jadi buahnya, bunganya. Jadi memang buahnya mau jadi, terus dimakan sama yang namanya hama. Kayak di sana kan sudah pentil kayak gitu kan. Nah kita semprot aja yang namanya pentilnya itu dengan obat-obatan seperti insektisida. Dan juga kalau misalnya yang lainnya itu ya sama sih, perawatannya juga sama. Nah ini kalau yang lagi mau besar nih, nah di situ juga ada lumayan ya. Nah ini untuk penyemprotan kita hanya menggunakan yang tekanan tinggi ya. Nah kita menggunakan produk yang seperti ini untuk penyiraman, dan itu sudah mencapai ke pucukan biji tanaman tersebut. Jadi memang untuk semburannya memang kencang banget. Nah seperti itu. Kayak gini nih, ini dari apukat apukat wina. Nah kalau pentilnya itu banyak, tapi kalau kalian ingin menjadikannya sebuah sampai matang itu memang rada sulit. Karena kenapa? Kalau memang itu bunga jadi dijadikan buah alias pentil itu mudah sekali. Tapi kalau misalnya pentil, nah itu masih ada seleksi alam nanti. Nah seperti ini. Nah ini tidak semerta-merta semua itu jadi buah, melainkan ada yang pasti gugur nanti. Nah itu yang namanya seleksi alam. Jadi kita nggak reko-reko, tidak berbohong. Nanti kita akan membuktikannya sendiri, karena memang kita yang merasakan kalau untuk
apukat-apukat yang seperti ini, mungkin juga apukat-apukat yang lain ya, itu dari segi pohonnya sendiri memang berbunganya itu banyak. Jadi pentilnya itu juga banyak, tapi nanti ada seleksi alam, yang mana seleksi alamnya tersebut itu nanti akan merontokkan dari si buahnya ini. Jadi mungkin ada yang mengatasnamakan, oh gimana sih caranya untuk mempertahankan si buah kayak gitu. Nah kalian tonton dah, kalau kita memang ilmunya belum mencapai segitu, jadi memang kita hanya melakukan percobaan dan juga ikhtiar juga. Yang namanya ikhtiar ya penyemprotan yang seperti ini, kayak penyemprotan kalsium dan juga penyemprotan dengan insektisida, dan juga jangan lupa perekat. Nah kalau memang itu perekatnya memang kita menggunakannya karena sekarang musim penghujan. Kalau kalian menggunakan saat musim kemarau, kayaknya mubazir dah ya. Jadi kalian menggunakan perekatnya saat musim penghujan saja. Tapi kalau musim kemarau kalian tidak usah campurkan dengan perekat, karena perekat itu hanya untuk merekatkan obat-obatan ini agar stay lama di buah atau di daunnya sendiri, seperti itu. Jadi hama tidak akan menyerang dari si bunga, buah ataupun daunnya, karena memang ada obatnya. Terkadang kan ada obat yang memang itu berbau, ada juga obat yang tidak berbau. Nah obat yang tidak berbau itu biasanya itu akan mematikan. Nah sedangkan yang berbau itu mematikan dan juga mengusir, seperti itu. Nah kalian pilih yang mana terserah. Yang jelas kalian harus tahu yang namanya efek-efeknya kalau misalnya obat-obatan itu kita takar berlebih. Nah, terkadang kan kita kan jengkel kalau misalnya banyak ulat, nah terus kita banyakin dah itu obat-obatannya itu. Jadi obat-obatannya itu berlebih dari takarannya, kita semprotkan di daun atau di tangkainya ataupun di buahnya, itu akan mengering buahnya atau daunnya. Nah seperti itu bisa karena kita melakukannya dulu pernah, tapi itu durian ya, bukan yang lainnya. Jadi durian itu ada ulat, kita semprot dengan alika, ya ternyata kita memang obatannya memang kental sekali. Jadi kita semprotkan, ternyata itu membuat ladang atau mengeringnya si bunga, buah dan juga daunnya, jadi rontok semua. Nah seperti itu, saking jengkelnya sama yang namanya ulat. Nah kelihatan ya susunannya, ini dari jenis Wina sama Muria. Nah deretan yang sini. Kalau untuk perawatannya sendiri untuk 1 tahun itu kita kasih pupuk 2 kali ya, maksudnya pupuk kandang. Jadi pupuk kandangnya kita kasih ke sak kisaran 25 kilo ya, 20 sampai 25 kilo kita taburkan di sekeliling apukat. Nah ini hanya untuk perawatan setengah tahun. Nah kalau perawatan untuk saat berbunga atau berbuah, yaitu NPK. Nah seperti itu, NPK kita taburin, kita melakukan pengecoran dan juga kita melakukan survei atau penyemprotannya itu melalui ya daun, ya buah, ya semua gitu loh. Jadi kalau misalnya ada ulat kita semprot aja, seperti itu. Kalau misalnya untuk jarak tanamnya, ini masih ada yang tanya sih, mungkin belum tahu yang namanya untuk jarak tanam ya, yang pernah kita terangkan. Untuk jarak tanamnya yang ada di sini itu ada yang kisaran 6 meter, ada yang kisaran 7 meter, ada yang sampai yang 10 meter. Dan kalau yang 6 meter itu saling bersinggungan, bahkan yang apukat peluang sama apukat Wina itu sudah bersinggungan. Yang ada di sana kita akan pertunjukkan. Ya karena memang pertumbuhan dari si apukat peluang itu sangat bagus sekali, dan juga perkembangan sama Wina juga bagus. Nah di sini kan udah bersinggungan tuh. Nah itu jarak 7 meter. Nah apalagi yang 6 meter. Kalau 6 meter kita kasih ke Muria. Kalau Muria sendiri kalau 6 meter itu tidak bersinggungan. Kita perlihatkan ya. Nah kalau yang di sini itu nih 6 meter saja belum bersinggungan ya. Karena pertumbuhan dari Muria sendiri itu memang lamban, tapi ini unik ya. Untuk pertumbuhannya sangat unik sekali, yaitu tidak menjulang tinggi, melainkan melebar, tapi tidak terus rembuyung juga. Nah jadi memang eksotik. Nah seperti pohon-pohon tua seperti ini saya perlihatkan. Nah ini penyambungannya dari apukat Muria itu jadi seperti ini ya. Ini jenis dari apukat Muria.
Nah, alpukat muria mempunyai benjolan-benjolan yang seperti ini ya, memang seperti pohon-pohon yang tua. Dan juga untuk penyambungannya sendiri yang jelek ini di sini, karena beda jenis sama Muyang muria. Jadi untuk batang bawahnya seperti ini, atasnya seperti ini. Jadi ya memang estetiknya di sini. Nah, kalau kalian ingin mempunyai taman atau apalah, taman bunga, nah ini bisa cocok untuk ditanam di taman ataupun ladang kalian yang nanti akan dijadikan taman, yang akan dijadikan taman. Nah, jadi memang eksotik karena seperti pohon tua, apalagi saat berbunga, karena kalau memang itu berbunga nanti akan merontokkan dari daunnya, jadi kelihatan bunga banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita mempunyai video dulu pernah kita share ya. Kalau sekarang yang baru ini, nah seperti ini ada kutu putih nih. Nah, di sini ada kutu putih. Ups. Nah, jadi seperti ini kutu putihnya. Saat bayi, dia akan menjadi larva yang memakan dari tangkai si bunga ataupun si bakalan dari daun. Jadi perlulah penyemprotan. Nah, seperti ulat. Nah, ini nanti dia akan berubah jadi kayak kupu-kupu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan juga jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.